Penonton pun dibuat sedikit garuk kepala dan berpikir gitu. Jadi ini film sebenarnya tentang apa sih? Kenapa nih orang mau ngancurin apartemennya sendiri, terus tinggal di tempat bobrok, terus tiba-tiba buka klub berantem? Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Selamat datang kembali Sobat Tanda Tanya, kembali lagi sama Bang Soto di sini di channel Mengapa Demikian. Pada episode kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai film karya David Fincher yang berjudul dengan Fight Club. Film ini diinspirasi dari novelnya Chuck Palahniuk dan dirilis pada tahun 1999. Film yang diperankan oleh Edward Norton dan Brad Pitt ini bisa dibilang memiliki rating yang cukup tinggi dan berposisi di urutan ke-11 dari IMDb Top Rated Movies of All Time. Tapi mengapa ratingnya bisa sampai setinggi itu? Tenang aja, kita akan cari tahu alasannya kenapa. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja gue masuk ke alur ceritanya secara singkat terlebih dahulu. Gentlemen, welcome to Fight Club. Jadi, film ini menceritakan tentang seseorang karyawan kantoran yang mengalami masalah insomnia, sehingga membuat dirinya hidup dengan keadaan seperti zombie, muka beler, pikiran kemana-mana, dan tidak memiliki hasrat dalam menjalani hari-harinya. Dia pun meminta dokter untuk meresepkannya obat tidur, atau obat penenang agar dia bisa tidur lah pokoknya, karena dia itu merasa sangat-sangat menderita. Tetapi, dokter malah menyarankan dia untuk pergi ke program support group gitu, kalau mau ngelihat orang yang benar-benar menderita katanya. Dia pun penasaran dan akhirnya mengikuti saran dari dokter. Saat mengikuti program itu, dia malah merasa bisa merelakan dirinya dan bisa melepaskan segala kegundahan dalam hidupnya. Yang mana hal itu membuat dia jadi bisa tidur dengan lelap. Dia pun menjadi ketagihan untuk ikut-ikut program kayak gituan. Tetapi pada suatu malam, dia bertemu wanita yang bernama Marla, di mana Marla ini merupakan seorang penyusup juga dalam program tersebut. Hal itu pun membuat dia menjadi kesulitan konsentrasi saat mengikuti programnya yang mana membuat dia jadi kesulitan tidur lagi. Lalu pada suatu malam, balik-balik dari perjalanan dinasnya, apartemen yang dia tinggalin itu kebakaran dan hancur berkeping-keping, yang mana membuat dia kebingungan karena dia tidak punya tempat tinggal lain lagi. Lalu dia pun menelpon Tyler untuk numpang tempat tinggal sementara. Dia pun mulai berteman dengan Tyler dan mereka berdua pun itu akhirnya sharing rumah. Tyler Durden adalah seorang yang ia temukan di pesawat. Dia itu merupakan pengusaha sabun batang. Tyler itu digambarkan dengan sosok orang yang keren, asik dan berprinsip gitu, tapi orangnya sedikit nyentrik. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun itu mulai menemukan keseruan dari yang namanya berantem. Mereka menemukan kepuasan dari sakitnya pukul-pukulan. Dia pun tidak memerlukan support group lagi untuk mengatasi masalah insomnianya. Lalu lama-kelamaan, banyak orang-orang pun ikut tertarik dengan adu genggong tersebut. Dan akhirnya pun menjadi sebuah kelompok yang dinamakan dengan Fight Club, di mana anggotanya itu adalah para lelaki pekerja yang seperti sudah muak dengan rutinitas sehari-hari mereka gitu, dan ingin mencari pelampiasan dengan berkelahi gila-gilaan di Fight Club tersebut. Lalu seiring berjalannya Fight Club tersebut, Tyler selaku ketua dari Fight Club mulai membuat prajurit yang direkrut dari Fight Club itu sendiri untuk menjalankan sebuah proyek yang dinamakan Project Mayhem. Yang mana proyek tersebut merupakan proyek yang membuat aksi-aksi vandalisme yang besar. Vandalisme tersebut ditujukan pada produk-produk kapitalis. Dan proyek utama dari proyek Mayhem ini adalah untuk mengebom gedung-gedung perusahaan besar, termasuk perusahaan kartu kredit. Yang mana tujuannya itu mau mengenalkan hutang untuk ngeriset ekonomi gitu. Yang sudah pasti hal ini bisa menimbulkan suatu kekacauan yang besar sekali. Lalu seiring perjalanan dia memburu Tyler yang dikarenakan menurut dia proyek ini sudah kelewat batas, mind blown pun terungkap karena ternyata sebenarnya Tyler dan dia itu merupakan satu orang yang sama. Yang mana kita pun baru sadar bahwa sebenarnya kan dia nggak pernah ngenalin diri kan dari awal kan. Kita hanya mengenalnya sebagai si narator. Jadi selama ini dia itu ngancurin apartemen sendiri, ngomong sama diri sendiri, dan berantem sama diri sendiri. Jadi sebenarnya di saat dia seperti mengalami narkolepsi itu, yang mana dia kira dia ketiduran secara tiba-tiba, itu sebenarnya dia lagi berubah jadi sosok Tyler Durden dan merencanakan hal-hal yang anarkis itu. Dimana selama ini kan dia itu merupakan budak kapitalis, pingin main aman dan termabuk sama duniawi kan. Sebenarnya secara bawah sadar, dia itu kepingin jadi sosok Tyler Durden, sosok yang karismatik, tidak takut sama apa-apa, yang punya rencana-rencana irasional yang ekstrim dan pingin jadi sosok yang pemberontak gitu. Tetapi usaha dia untuk menghentikan bom tersebut pun sudah terlalu telat, dan akhirnya pun dia menembak dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya ini merupakan bunuh diri yang simbolik aja gitu. Makanya kan diarahin keluar pipi kan.
Karena dia itu ingin membunuh dalam tanda kutip si sosok Tyler Brad Pitt itu dari pikirannya, dimana dia itu mau mengambil kuasa atas hidupnya dan berani untuk hidup menjadi diri sendiri. Film pun ditutup dengan dia memegang tangan Marla sembari nontonin gedung-gedung yang hancur karena dibom tersebut. Penonton pun dibuat sedikit garuk kepala dan berpikir gitu. Jadi ini film sebenarnya tentang apa sih? Kenapa nih orang mau ngancurin apartemennya sendiri, terus tinggal di tempat bobrok, terus tiba-tiba buka klub berantem, dan terus nggak taunya nih orang punya 2 kepribadian, dan akhirnya ngebom-bomin semua gedung gitu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, gue mau kasih beberapa easter egg atau beberapa hal yang menarik untuk diulik dari dalam filmnya sendiri. Karena film ini tuh bener-bener mendetail banget, jadi nggak heran sih ratingnya emang tinggi. Yang pertama yang ingin gue singgung adalah bahwa sebenarnya film ini tuh udah ngekodein kita selama di filmnya bahwa mereka berdua itu sebenarnya adalah orang yang sama. Fakta pertama itu adalah bahwa koper yang mereka milikin itu tuh sama di scene pesawat yang pertama kali mereka berdua ketemu itu. Fakta selanjutnya, Tyler itu dan Marla nggak pernah satu ruangan. Ya kecuali pasti Tyler lagi enak-enak sih. Terus kan diintip sama si narator kan. Tapi abis itu kan si Marla nanya, lagi ngomong sama siapa lu? Lalu si Tyler itu juga bilang kan, jangan pernah ngomongin gue depan si Marla. Karena ya nanti Marlanya jadi kebingungan. Orang selama ini yang macarin si Marla itu kan si narator sendiri. Lalu pas di scene yang ada suara enak-enak, terus kan tiba-tiba ditelepon sama polisi tuh. Suara enak-enaknya itu langsung gak ada. Ya karena kan dia lagi enak-enak, terus dia angkat telepon gitu. Lalu si narator itu juga bilang kan, terkadang si Tyler itu ngedikte gue buat ngomong. Contohnya tuh kayak yang pas diobatin sama dokter gara-gara babak belur itu. Dia bilang ketipa tangga. Lalu yang di scene pas si sopir airport ngasih mobil ke si narator, dia itu ngomong ke arah narator, Mr. Durden. Lalu di scene yang abis kecelakaan itu, kalau mata kalian jeli, terlihat bahwa yang keluar dari bangku penumpang itu adalah si Tyler. Dan yang di bangku supir itu adalah sebenarnya si narator. Lalu yang pas di scene narator nonjokin diri sendiri di depan bosnya, dia ngomong for some reason I thought of my first fight with Tyler. Karena kan sebenarnya awal-awal dia berantem, dia kan sebenarnya berantem sama diri sendiri kan. Lalu di scene yang pas lu nonjok Tyler, kalau mata kalian jeli, si narator itu juga ikut membungkuk kesakitan. Lalu ada beberapa hal dalam film ini yang seperti memberikan kita kedipan mata gitu. Yang pertama itu, di scene yang ini, itu kan si Bob celananya melorot. Terus kelihatan tambelan-tambelan badannya kan. Itu katanya sengaja nggak diedit, biar buat ngelawak aja gitu katanya. Lalu pas yang di scene yang ini, si Tyler Durden itu pas nyebutin Rockstars, dia ngarah ke Jared Leto. Karena si Jared Leto itu pada tahun sebelumnya ya memang baru bikin band 30 Seconds to Mars. Jadi ya dia beneran rockstar di kehidupan nyata gitu. All been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. Dan di scene yang ini pas dia mukulin mobil-mobil itu biar alarmnya pada bunyi, pas yang mobilnya nggak ada merek, mereka berdua itu nge-skip mobil itu. Karena ya film ini tuh pengen ngeledekin dan ngekritik kapitalis gitu intinya. Lalu jika kalian jeli, scene pertama film ini kan sebenarnya bagian akhir dari filmnya kan. Tapi di scene awal itu, sehabis dia ditodong senjata, dia ngomong itu kan. Lalu di scene terakhirnya yang mana musuhnya ngomongnya sama kayak awalnya, tapi si narator tuh ngomongnya. Dan yang terakhir, ada suatu bentuk sinematografi yang super kreatif dari David Fincher. Jadi, Tyler Durden itu sebenarnya udah pernah nongol selama 4 kali sebelum mereka berdua ketemu di pesawat untuk pertama kalinya itu. Caranya itu dengan diselip-selipin ke dalam klip filmnya. Apakah kalian sadar bahwa di scene ini, dan ini, ada seperti glitch atau kesalahan film gitu kan? Tetapi jika scene itu dipause di bagian-bagian yang nge-glitch itu, sebenarnya bisa terlihat bahwa ada sosok Tyler Durden yang seperti lagi menertawakan si narator tersebut. Oh iya, dan juga di TV hotel yang pas si narator lagi di perjalanan dinas itu, di situ juga muncul si Tyler Durden jadi pelayan gitu. Bener-bener film ini tuh super mendetail, yang mana membuat film ini jadi sangat menarik. Lalu masuk kita ke pertanyaan besarnya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari film ini? Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan sama filmnya sampai film ini tuh bisa dirating sangat tinggi? Tujuan akhir berdasarkan film ini kan pingin menghancurkan perusahaan-perusahaan kartu kredit itu kan, yang mana pingin membuat hutang menjadi titik nol lagi. Nah, hal itu diyakinin sama si Tyler bisa membuat suatu permulaan baru. Orang-orang yang terjebak sama cicilan untuk barang-barang kapitalis seperti mobil, apartemen, dan barang-barang tersier lainnya yang biasanya dicicil, itu jadi nantinya bisa terbebaskan sama hutang-hutangnya gitu.
Jadi sebenarnya itulah mengapa film ini disimbolkan dengan sabun. Karena film ini tuh ingin membersihkan masyarakat pada zaman sekarang yang sangat terpapar dengan hal-hal yang kapitalis, seperti tergila-gila merek yang terkenal dan mahal dan lain sebagainya. Hal itu membuat kita menjadi hidup di bagian luar saja, tetapi dari dalam diri kita sudah mati. Hal ini juga dianalogikan sama Tyler pas dia ngejelasin petunjuk pemakaian oksigen. Saat pesawat sudah mau jatuh, penumpang dikasih oksigen bukan biar bisa nafas, melainkan biar terbius jadi merasa tenang. Jadi oksigen di sini itu dianalogikan sama Tyler sebagai barang-barang yang bermerek gitu. Nah, maka dari itu Tyler membalik hal tersebut dengan membuat yang dia sebut itu near life experience. Yang mana seharusnya itu kan near death experience kan, tapi dibalik sama dia. Seperti scene yang ini nih, yang dia ngelepas setir mobil tersebut. Dan juga yang scene dimana dia nodong kasir yang orang Asia itu. Terus dia neken orang tersebut untuk jadi yang diinginkan kan, jadi dokter hewan. Pesan yang pengen dia sampaikan sebenarnya adalah kita itu justru mesti merasa udah deket sama ajal kita. Biar hidup kita menjadi lebih hidup dan kita jadi bisa mengejar untuk menjadi orang yang kita inginkan. The question, Raymond, was what did you want to be? Itulah yang ingin ditekankan Tyler dari Fight Club. Kita harus bisa merasakan sakit dan belajar untuk menerima rasa sakit tersebut. Karena dari rasa sakit tersebut, kita bisa merasakan sesuatu. Dan dengan merasakan sesuatu, kita menjadi hidup. Dan juga itulah mengapa sosok Marla muncul. Film ini ingin menggambarkan bahwa pada akhirnya, perasaan cinta itulah yang membuat kita menjadi manusia. Menjadi makhluk yang hidup secara seutuhnya. Tetapi ingat, film ini hanyalah satir. Intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan titik tengah-tengah dari film ini. Itulah yang sebenarnya ingin disampaikan sama filmnya. Kejarlah mimpi, bukan materi, dalam keseimbangan hidup. Dan seperti biasa nih, ada sedikit mind blown di akhir. Kalian ingat kan, Tyler itu sempat ngeledekin gaya hidup kapitalis yang di scene keluarga pada nonton bioskop itu. Dia ngeledekin dengan cara menyelipkan klip porno pada film keluarganya itu kan. Sebenarnya, jika mata kalian lebih jeli lagi, di scene terakhir pada film ini pun, Fincher juga menyelipkan klip porno, yang mana sebenarnya melambangkan bahwa ya film ini pun merupakan produk kapitalis juga. Nah, jadi seperti itulah kira-kira Sobat Tanya-Tanya, karya dari David Fincher yang super kreatif, dan kemungkinan bisa menjadi sudut pandang baru bagi kehidupan kita nih. Gimana kira-kira teman-teman pembahasannya? Ada yang masih bingung mungkin? Kalau ada yang mau tanya atau memberi masukan, jangan sungkan-sungkan ya, ramaikan aja kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini bisa memuaskan kalian, kami akan sangat menghargai kalian untuk bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan kasih jempol pada videonya ya. Sampai jumpa Bang Soto di kesempatan selanjutnya. Salam tanda tanya. You do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.